Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Azara Ramadhani dengan NPM 220820101155. Dan saya Fatimah Zahra Tunisa dengan PM 2208 Kami dari kelas paralel D dan hari ini kami akan mendemokan final project mata kuliah logika algoritma. Ini adalah source code dari program yang telah kami buat. Yang pertama, kita importkan Java Util Random dan Java Util Scanner. Kemudian kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu string pemain, string ini untuk kata-kata yang akan ditebak. Kemudian deklarasi beberapa variabel ini, dan juga deklarasi variabel scanner input dan variabel random. Dan ada metode search, yaitu untuk mencari data dari pemain. Jika pemain sudah menginputkan data sebelumnya, maka saat memainkan kembali, maka data tersebut yang akan digunakan. Namun jika tidak ada, maka program akan menambahkan pemain tersebut ke dalam daftar data baru. Selanjutnya ada metode random. Di sini digunakan untuk menampilkan atau mengambil kata secara acak dari array yang telah kita masukkan tadi. Di sini kita menggunakan switch case dan masing-masing case diurutkan sesuai dengan level. Case pertama, di sini terdapat level easy atau level 1, lalu di case kedua level medium, dan di case ketiga level hard. Selanjutnya ada metode hang. Metode ini digunakan untuk menebak huruf yang akan kita tebak dalam hangman ini. Jadi jika hurufnya itu ditemukan dalam kata yang akan ditebak, maka akan digantikan dengan huruf tersebut. Itu akan terus berjalan sampai semua huruf itu tertebak atau sampai nyawanya habis. Di awal akan dideklarasikan life-nya itu sejumlah 7 dan life-nya akan terus berkurang jika kita memasukkan huruf yang salah. Kemudian jika benar, maka akan menampilkan output yaitu benar dan menang. Dan kata yang dimaksud adalah kata yang telah di random tadi. Selanjutnya ada metode hangman. Metode ini bertujuan untuk menampilkan gambar hangman dalam setiap total live. Jadi setiap menebak akan ditampilkan gambar hangman mulai dari live-nya. Jika live-nya sama dengan 6 atau tebakan pertama dan tebakannya salah, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu jika live-nya sama dengan 5 dan tebakannya salah, akan muncul gambar seperti ini. Dan jika live-nya 4 dan tebakannya salah, muncul gambar seperti ini. Dan ini akan terus berulang sampai live-nya habis. Jika live-nya habis, maka pemain kalah atau game over. Nah, selanjutnya ada metode score. Metode ini digunakan untuk mencatat skor-skor dari setiap permainan yang berdasarkan level dan juga berdasarkan nyawa yang masih ada atau live tadi. Jika live-nya 0 atau game over, maka skornya otomatis 0. Dan jika live-nya tersisa 1, maka skornya sekian, terus
begitu seterusnya sesuai dengan level dan jumlah nyawa yang tersisa masing-masing. Selanjutnya ada metode skor 2. Di metode ini digunakan untuk menambahkan skor untuk masing-masing akun. Jadi setiap akun dapat bermain berulang kali dan skornya akan terus bertambah. Selanjutnya juga ada metode sort. Ini untuk sorting atau pengurutan data. Jadi ini untuk mengurutkan data skor dari pemain yang telah bermain selama permainan dijalankan. Misalkan datanya lebih besar, maka skornya akan digeser dengan metode bubble sort sehingga akan urut sesuai urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita masuk ke main program. Di sini menggunakan perulangan while untuk memulai permainan. Ada 4 pilihan atau 4 menu. Yang pertama yaitu main hangman, yang kedua top score, yang ketiga tutorial, dan keempat keluar. Jika user memilih untuk menu yang pertama atau main hangman, kita akan masuk ke switch. Kita akan masuk ke switch case yang pertama. Jika kita menyebutkan 2 atau kita memilih menu top score, maka akan masuk ke switch case yang kedua. Ini top score. Dan jika kita inputkan yang ketiga, maka akan masuk ke menu tutorial. Sedangkan jika kita inputkan 4, maka kita akan keluar dari program. Nah, dalam case yang pertama yaitu case main hangman ini, kita akan user akan diminta untuk memasukkan nama terlebih dahulu, dan itu akan di search terlebih dahulu apakah nama tersebut pernah bermain dalam game ini. Jika pernah bermain, maka data yang digunakan akan merupakan data tersebut yang telah ada dan akan diperbarui. Namun jika belum ada, maka data tersebut akan ditambahkan sebagai user baru atau player baru. Setelah itu, user akan diminta untuk memilih jenis level. Yang pertama ada level mudah, medium, dan juga sulit. Ini akan kembali masuk ke switch case. Jika case 1 maka level sulit, case 2 level medium, dan case 3 level hard. Dalam case 1, yaitu level yang easy atau mudah, terdapat 2 kategori kata, yaitu makanan dan benda. Jika pemain memilih kategori kata, maka akan memanggil array dari yang kita inputkan tadi, menampilkan kata secara acak. Lalu di sini juga terdapat total life sebanyak 3 di sini, yaitu pemain diberi kesempatan sampai 3 kali untuk game over. Jika total life sudah habis, maka pemain dinyatakan kalah. Lalu di sini juga ada uh, pertanyaan untuk lanjut main atau tidak. Jika pemain ingin lanjut, maka melakukan pengulangan bermain menebak kata. Jika tidak, maka pemain keluar dari permainan. Untuk case 2 dan case 3 kurang lebih sama dengan case 1 karena pilihannya ada 2 kategori yaitu makanan dan benda. Untuk alurnya juga sama dengan case 1 yaitu menebak terlebih dahulu. Jika salah atau menang, maka akan diberi pilihan untuk mengulang game atau tidak selama total life-nya itu lebih besar dari 0. Jadi nyawanya lebih besar dari 0 atau tidak habis.
Selanjutnya ada menu top score. Menu top score ini digunakan untuk menampilkan list skor dari pemain-pemain yang paling tinggi. Jadi akan ditampilkan list nomor satu yaitu pemain dengan skor yang paling tinggi, yang kedua adalah skor yang paling tinggi kedua dan seterusnya. Di sini juga ditampilkan yaitu ada nama dari pemain tersebut, skor tersebut, dan jumlah permainan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada case ketiga yaitu case tutorial. Di sini hanya mengeluarkan output berupa tutorial untuk bermain permainan Hangman, sehingga pemain dapat mengetahui cara untuk bermain permainan ini. Selanjutnya, jika pemain memilih case keempat, maka program akan selesai. Itu tadi merupakan penjelasan dari source code permainan Hangman untuk final project mata kuliah logika dan algoritma. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.